Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, ketemu kembali pada pertemuan kita yang kedua di minggu yang kedua di semester genap tahun pelajaran 2020-2021, yaitu pada mata pelajaran simulasi digital, di mana pada pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kewarganegaraan digital. Nah, di dalam materi kewargaan digital ini nanti ada 4 komponen yang akan kita bahas, yaitu yang pertama warga digital, kemudian kewargaan digital, kemudian komponen kewargaan digital, dan THINK. Nah, apakah kita, Anda, saya ini termasuk daripada warga digital? Dalam hal komunikasi, dunia maya ini tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Komunikasi antar individu maupun beberapa individu sekaligus ini dapat terjadi baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Tidak heran berbagai karakteristik pribadi, ide, maupun tujuan yang berbeda ini dapat tertuang di dunia maya. Namun, sifat dunia maya yang tidak mempertemukan individu-individu tersebut secara langsung ini dapat mendorong menipisnya bahkan hilangnya norma-norma sopan santun, tanggung jawab, dan etiket dalam berkomunikasi. Nah, apakah kita menggunakan internet untuk berbagai pakai informasi ini tentang diri Anda, rekan lain, berkomunikasi dengan kawan-kawan, mengomentari yang Anda lihat secara daring, main game, mengunduh bahan untuk mengerjakan tugas, atau membeli barang secara daring? Jika Anda menjawab iya pada salah satu saja, dapat dikatakan bahwa Anda ini seorang warga digital. Nah, warga digital ini merupakan individu yang memanfaatkan TI untuk membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi. Warga digital ini secara umum telah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengoperasikan TI untuk berkomunikasi atau mengekspresikan sebuah ide. Ini contohnya adalah bermain Facebook, menulis blog, mencari informasi di forum, dan lain-lain. Sama halnya dengan warga dunia nyata, semua warga digital ini memiliki kewajiban untuk menjaga etika dan norma serta memiliki rasa tanggung jawab di dunia maya. Mengapa kewargaan digital itu penting? Jika Anda ingin memperoleh yang terbaik dalam menggunakan internet dan menjaga keamanan serta kesehatan Anda dan rekan, gunakan bahan-bahan berikut untuk mempelajari bagaimana menjadi warga digital yang positif. Di mana kewargaan digital ini dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab serta menggunakan teknologi. Rentan usia warga digital ini mulai bergeser seiring dengan semakin mudahnya akses teknologi, tampilan, dan fitur yang semakin memanjakan pengguna, membuat anak-anak di usia balita telah memanfaatkan teknologi tersebut untuk berkomunikasi, mencari, dan bertukar informasi di dunia maya. Kewargaan digital ini adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan
mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar ini memiliki banyak implikasi, yaitu dengan pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam update status, tidak memberikan informasi penting kepada publik, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan lain-lain. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar, saya ulangi, ini memiliki banyak implikasi. Di antaranya pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain, terutama dalam update status yang ada di aplikasi WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian tidak memberikan informasi penting pada publik dan tidak membuka tautan yang mencurigakan. Adapun komponen daripada kewargaan digital ini dibagi menjadi 9 komponen yang dikategorikan menjadi 3 berdasarkan pemanfaatannya. Di sini ada lingkungan belajar, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan di luar sekolah. Tiga lingkungan digital sebagai siswa ini adalah seperti yang saya jelaskan di depan, yaitu lingkungan belajar dan akademis, kemudian lingkungan sekolah dan tingkah laku, kemudian kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Adapun lingkungan belajar dan akademis, di mana IT ini telah menjadi bagian dari lingkungan belajar dan akademis. Baik pengajar dan siswa secara aktif ini memanfaatkan IT dalam mencari informasi, data maupun literatur yang digunakan untuk keperluan akademis. Ada beberapa komponen kewargaan digital yang perlu memperhatikan dalam memanfaatkan IT untuk lingkungan belajar dan akademis. Yang pertama adalah komponen akses digital. Setiap orang ini seharusnya memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas IT. Namun, kemudian setiap pengguna TIK, teknologi informasi komputer, ini harus menyadari bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi, baik itu dibatasi oleh infrastruktur maupun oleh lingkungan komunitas pengguna sendiri. Belajar menghargai hak setiap orang untuk memiliki akses ke teknologi informasi, serta berjuang untuk mencapai kesetaraan hak dan ketersediaan fasilitas untuk mengakses teknologi informasi merupakan dasar dari kewargaan digital. Keterasingan komunikasi secara digital ini mengakibatkan sulitnya perkembangan suatu lingkungan dikarenakan terbatasnya informasi dari masyarakat dan komunitas dari daerah yang lain yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, setiap warga digital itu harus menyadari faktor-faktor penghambat akses ke teknologi informasi, mulai dari faktor infrastruktur hingga faktor adat dan budaya. Kemudian komponen yang kedua ini adalah komunikasi digital. Setiap warga digital ini diharapkan dapat mengetahui beberapa jenis komunikasi menggunakan media digital, di mana warga digital ini juga diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis komunikasi tersebut, sehingga dapat memilih penggunaan komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah
Komponen yang ketiga yaitu literasi digital. Dunia pendidikan ini telah mencoba untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa mampu menggunakan teknologi digital untuk mencari dan bertukar informasi. Akan tetapi, pada kenyataannya, teknologi yang digunakan dalam dunia kerja ini sedikit berbeda dengan yang digunakan di sekolah. Berbagai bidang pekerjaan ini seringkali memerlukan informasi yang aktual dan bermanfaat, sehingga pekerja dituntut memiliki kemampuan untuk memproses data secara kompleks dalam waktu yang singkat. Nah, literasi digital ini merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi, di mana pelajar dan pengajar ini diharapkan dapat belajar apa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Saat teknologi baru muncul, ini para pelajar dan pengajar diharapkan dapat beradaptasi secara cepat dan tidak terpaku pada satu jenis teknologi. Kemudian yang berikutnya kita masuk di lingkungan sekolah dan tingkah laku. Nah, pada komponen yang keempat, yaitu yang berada pada lingkungan sekolah dan tingkah laku, yaitu mengenai hak digital. Sama halnya dengan perlindungan hak asasi di dunia nyata, para warga digital ini juga memiliki perlindungan hak di dunia digital, di mana setiap warga digital ini memiliki hak privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Hak tersebut haruslah dipahami oleh setiap warga digital. Dengan adanya hal tersebut, setiap warga digital ini juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, di mana setiap warga digital ini harus ikut membantu pemanfaatan teknologi secara benar dengan mengikuti tata krama yang berlaku, baik yang tersirat maupun tersurat. Ini contohnya adalah tidak melakukan pembajakan konten, kemudian tidak menyebarkan informasi palsu, dan tidak memancing emosi pengguna teknologi informasi lain. Nah, ini salah satu contoh yang harus kita penuhi. Komponen yang kelima ini adalah etika digital. Nah, sering pengguna teknologi digital ini tidak peduli dengan etiket penggunaan teknologi, tetapi langsung menggunakan produk tanpa mengetahui aturan serta tata krama penggunaannya. Atau sudah mengetahui tetapi menganggap etika digital ini tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Seringkali para pengguna digital ini melupakan bahwa walaupun dalam dunia digital, para pengguna ini tidak saling bertatap mata. Tetapi perlu diperhatikan bahwa di balik setiap akun, di balik setiap postingan forum, ini terdapat individu lain yang tersinggung jika melanggar tata krama. Etika digital ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lainnya. Namun, peraturan saja tidak cukup. Seringkali para pengguna ini tidak mengetahui aturan tersebut ataupun malas membaca peraturan. Kita juga harus mengajarkan setiap pengguna teknologi digital ini untuk selalu bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian yang komponen ini ada 7 hal yang perlu kita ketahui mengenai Undang-Undang ITE tentang informasi dan transaksi elektronik
agar lebih hati-hati dalam beraktivitas di dunia digital, yaitu di Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Yang pertama adalah jangan membuat, membagikan, atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan, di mana setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dapat diakses secara elektronik, ini bisa dijerat dengan undang-undang ini. Adapun ancaman untuk muatan kesusilaan ini adalah pidana paling lambat 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian yang kedua yaitu jangan sembarangan mengancam, memeras, dan mencemarkan nama baik seseorang. Di dalam pasal 27 ayat 3 dan 4 ini dijelaskan, ketentuan setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat ini dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam KUHP ini bisa dijerat dengan pasal tersebut. Nah, bagi mereka yang melanggar ini pidana paling lambat adalah 4 tahun dan dendanya ini adalah 1 miliar. Kemudian yang ketiga, jangan sembarangan menyadap. Nah, ini dalam pasal 31 dijelaskan soal aturan penyadapan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Penyadapan hanya bisa dilakukan untuk kepentingan penyelidikan aparat penegak hukum. Penyadapan yang dimaksud ini adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi. Bagi mereka yang melanggar, ini dapat dijerat dengan pasal tersebut, yaitu orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang lain. Nah, ini semuanya bisa dikenakan secara undang-undang ITE tersebut. Berikutnya muatan perjudian. Pada pasal 27 ayat 2 ini memuat aturan soal orang yang dengan sengaja dan tanpa hak distribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi akses elektronik ini memiliki muatan penjudian, karena kita sering biasanya adalah di judi online. Ini sekarang ini sudah merebak dan banyak sekali. Ini ancamannya adalah paling lama adalah 6 tahun dan denda paling banyak itu adalah 1 miliar. Sedangkan untuk pencemaran nama baik, nah, ini pidana paling lama adalah 4 tahun dan dendanya adalah 750 juta. Kemudian berita hoax. Ancaman penyebar berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, ini dendanya pidananya paling lama 6 tahun dan dendanya itu juga 1 miliar. Kemudian ada hate speech atau ujaran kebencian. Nah, ancaman penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat, ini tentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan atau biasa kita sebut dengan SARA. Ini pidananya sama, yaitu 6 tahun dan denda paling banyak itu adalah 1 miliar. Itu adalah bagian daripada undang-undang ITE. Makanya kita selalu hati-hati di saat kita memanfaatkan teknologi informasi, terutama saat ini kita semakin mudahnya untuk mengakses di dunia maya dengan menggunakan smartphone. Nah, ini semakin mudah kita penggunaan teknologi IT tersebut.
Kemudian komponen yang keenam itu adalah keamanan digital. Dalam setiap komunitas tertentu, individu yang mencuri karya, merusak atau mengganggu individu lain, ini meskipun tidak boleh berburuk sangka, tapi kita tidak dapat mempercayai seseorang begitu saja. Hal ini akan sangat berisiko terhadap keamanan kita. Ini berlaku juga dalam dunia digital. Di dalam dunia nyata, kita membangun pagar, mengunci pintu, menambahkan alarm dalam rumah kita dengan alasan keamanan. Hal yang sama juga perlu diterapkan dalam dunia digital. Seperti kita menginstal antivirus, firewall, kemudian membackup data, menjaga data sensitif seperti username, password, nomor kartu kredit, dan lain-lain. Sebagai warga digital, kita harus berhati-hati dalam menjaga informasi dari pihak yang tak bertanggung jawab. Berikutnya kita masuk di lingkungan yang ketiga, yaitu kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Pada hukum digital, ini mengatur untuk etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri atau merusak pekerjaan, data diri maupun properti daring orang lain ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum yaitu meretas informasi atau website, mengunduh musik ilegal, plagiarisme, membuat virus, kemudian mengirimkan spam atau mencuri identitas orang lain. Hukum siber atau cyber law di Indonesia sendiri ini dapat dikategorikan menjadi 5 aspek besar, yaitu aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, aspek privasi, aspek yurisdiksi dalam ruang siber. Komponen yang ke-8 ini adalah transaksi digital. Nah, ini warga digital perlu menyadari bahwa sebagian besar dari proses jual beli ini telah dilaksanakan secara daring. Berbagai situs jual beli lokal dapat dengan mudah kita akses oleh penjual dan pembeli, ini seperti Toko Bagus, Kaktus, kemudian Berniaga, dan berbagai toko lainnya. Nah, warga digital ini perlu mengetahui bagaimana menjadi pembeli maupun penjual daring yang baik. Dalam hal jual beli daring, penjual dan pembeli ini perlu menyadari adanya risiko dan keuntungan yang didapat dari jual beli daring, mulai dari risiko penipuan, perbedaan barang yang dikirim, lama pengiriman, hingga legalitas barang yang diperjualbelikan. Nah, warga digital ini perlu mengetahui bagaimana menjadi pembeli dan penjual daring yang baik. Kemudian komponen yang terakhir, yaitu komponen yang ke-9, yaitu kesehatan digital. Di balik kita pemanfaatan teknologi digital ini terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental ini dapat juga terancam jika pengguna tidak mengatur penggunaan teknologi digital. Untuk mencegahnya, pengguna perlu menyadari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh teknologi digital. Kemudian, pokok bahasan yang terakhir yaitu THINK. Setelah kita memahami 9 komponen di atas, ini kita telah menyadari pentingnya kewargaan digital. Untuk menyederhanakan 9 komponen di atas, kita dapat menggunakan konsep THINK. Sebelum Anda berkomunikasi di dunia digital, baik itu email, post Facebook, Twitter, blog, forum, dan lain-lain, THINK ini merupakan akronim dari Is It True? Benarkah? Artinya, benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya?
Kemudian yang kedua, is it hurtful atau menyakitkankah? Artinya apakah pos Anda ini menyakiti perasaan orang lain? Berikutnya, is it illegal atau ilegalkah? Maksudnya apakah pos yang Anda kirim ini termasuk ilegal? Kemudian, is it necessary atau pentingkah? Pentingkah pos Anda? Pos yang tidak penting ini akan mengganggu daripada orang lain. Berikutnya yaitu is it kind? Santunkah? Artinya santunkah pos Anda yang tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Nah, ini dari 9 komponen tersebut sudah dirangkum, yaitu menjadi THINK: true, hurtful, illegal, necessary, and kind. Nah, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada subpokok bahasan, yaitu materi tentang kewarganegaraan. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu ingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.